wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Suliani. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Takengon. Adapun tujuan saya di dalam video ini ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Keefektifan Pembelajaran Daring bagi Siswa di Daerah Terpencil di Masa Pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran daring ataupun dalam jaringan yaitu dilakukan secara online. Nah, sedangkan di dalam secara online ini banyak sekali siswa-siswa yang mengeluh, khususnya siswa-siswa yang tinggal ataupun berada di wilayah terpencil. Maksudnya susah untuk mengakses jaringan internet. Contohnya di Takengon sendiri. Di Takengon sendiri masih banyak sekali daerah terpencil yang masih jarang dimasukin sinyal internet. Nah, dengan begitu apalagi pemerintah memaksa siswa-siswa untuk belajar menggunakan online ataupun daring. Sedangkan kalau kita ingin belajar dengan daring ataupun menggunakan internet, maka kita harus membutuhkan alat-alat yang harus kita butuhkan, seperti kita yang tadinya belajar ke sekolah hanya datang membawa buku dan pulpen. Sekarang kita harus membeli gadget seperti smartphone, handphone, dan lain-lainnya. Sedangkan itu akan menambah beban dan biaya dari pendidikan para siswa di seluruh Indonesia, khususnya di dataran tinggi Tanah Gayo. Sedangkan para wali murid ataupun para orang tua siswa mayoritas adalah sebagai petani kopi. Lalu bagaimana dengan para orang tua yang memiliki ekonominya berbeda ataupun bahkan ekonominya bisa dikatakan di bawah rata-rata begitu? Itu akan menambah beban tersendiri bagi mereka dan juga siswa mereka, karena mereka berdua dituntut dan diharuskan untuk memiliki itu. Mereka dituntut untuk memiliki gadget, sedangkan jika tidak ada gadget maka pembelajaran tidak akan terjadi. Nah, di faktor lainnya, cara paling efektifnya untuk pembelajaran tetap dilakukan yaitu dengan daring. Sedangkan pada saat pandemi COVID seperti ini, kita diharuskan untuk social distancing antara satu dengan yang lainnya, dan kita dilarang untuk berkerumunan. Maka pemerintah memberikan solusi kepada kita semua agar pembelajaran tetap berjalan, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara daring ataupun online. Lalu, bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi efektif? Nah, menurut Raffianto pada tahun 2014, efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Artinya, suatu pekerjaan dianggap efektif apabila diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Sedangkan pengertian dari pembelajaran online, menurut Isman pada tahun 2016, ia mengatakan bahwa pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet saat pelaksanaannya. Adapun manfaat dari pembelajaran online itu ada 3. Nah, yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dan dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, menekankan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah keuntungan e-learning ataupun pembelajaran daring. Nah, yang pertama, kita bisa mengakses pembelajaran dimanapun kita berada. Misalnya, kita sebagai murid sedang berada di wilayah A, sedangkan guru kita berada di wilayah B, tetapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun di wilayah kita yang berbeda. Tidak seperti pembelajaran offline. Pada pembelajaran offline, kita harus datang ke sekolah dan bertemu bertatap langsung dengan guru.
Sedangkan keuntungan dari pembelajaran online, kita bisa tetap melakukan pembelajaran meskipun di wilayah yang berbeda. Oke, yang kedua adalah fleksibel waktu, tempat, dan kecepatan pembelajaran. Dengan menggunakan e-learning, pengajar dapat menentukan waktu untuk belajar dimanapun, dan pelajar dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah standarisasi dan efektivitas pembelajaran. Maksudnya, di dalam pembelajaran online selalu memiliki kualitas sama setiap kali diakses dan tidak tergantung suasana hati pembelajar. Dan juga di dalam pembelajaran daring dirancang agar pelajar dapat lebih mengerti dengan menggunakan simulasi dan animasi. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui keuntungan dan juga manfaatnya, sekarang kita juga mengetahui apa itu kekurangan dari pembelajaran daring ataupun pembelajaran online. Yaitu yang pertama, interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar atau antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya menjadi minim. Misalnya ketika kita mengajar, kita tidak bertemu langsung dengan peserta didik kita, maka secara psikolognya kita tidak bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik kita. Itu adalah salah satu kekurangan saat kita melakukan pembelajaran online. Yang kedua, pembelajaran itu lebih cenderung dilakukan sebagai pelatihan, bukan pendidikan. Mengapa? Karena kebanyakan di dalam pembelajaran online itu lebih kepada diberikannya tugas daripada guru memberikan penjelasan kepada siswa. Nah, yang ketiga adalah aspek bisnis dan komersial menjadi lebih berkembang dibanding aspek sosial dan akademik. Nah, yang keempat, pengajar dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah belum meratanya fasilitas internet yang tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon, dan komputer. Ya, contohnya seperti daerah-daerah terpencil yang masih kurangnya akses jaringan. Jangankan jaringan listrik aja, mungkin ada yang masih belum masuk ke daerah mereka, apalagi jaringan internet, dan itu sangat diperlukan untuk pembelajaran online. Oke, next, sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer masih kurang. Kemudian bahasa komputer yang masih belum dikuasai. Kan banyak tuh ketika kita belajar menggunakan media online ataupun menggunakan handphone contohnya teman-teman. Khususnya untuk siswa di daerah yang jauh dari perkotaan akan sulit untuk memahami sistem pembelajaran tersebut. Dan juga pada pembelajaran online di daerah wilayah terpencil, maka akan kesulitan mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang dipakai tidak mendukung, sehingga menyebabkan peserta didik menjadi frustasi. Nah, ada juga sebagian di wilayah tersebut susahnya mengakses jaringan, sehingga ketika guru dengan peserta didik melakukan Zoom ataupun melakukan video call di dalam pembelajaran online, suaranya itu akan terputus-putus sehingga penjelasan yang disampaikan oleh guru sangat sulit untuk dipahami siswa. Bahkan itu bisa menjadi salah pemahaman bagi siswa itu sendiri karena penjelasannya yang tidak akurat dikarenakan jaringan yang tidak memadai dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran online di daerah tersebut. Baik teman-teman, sebenarnya adapun intinya yaitu faktor yang mempengaruhi ketidakefektifannya pembelajaran daring bagi siswa di daerah terpencil ataupun di daerah yang susah untuk melakukan pembelajaran daring yang jauh dari perkotaan, yaitu ya karena dengan jaringan, dengan kurangnya akses jaringan di sana yang menyebabkan tidak berjalannya dengan lancar proses pembelajaran. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19 ini tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran seperti biasa dengan tatap muka di sekolah. Selain itu, biaya yang dikeluarkan saat pembelajaran jauh lebih mahal dibandingkan pembelajaran online, yaitu dengan mewajibkan gadget plus internetnya, kemudian data internetnya, dan apabila
yang terpenuhi, maka tidak bisa berlangsung pembelajaran via online. Maksudnya, misalnya kita memiliki handphone, tetapi kita tidak mempunyai paket data, maka kita tetap tidak bisa mengikuti kelas online. Dan juga jika kita mempunyai paket data tetapi kita tidak mempunyai gadget, maka itu juga akan mempengaruhi pembelajaran kita. Nah, jadi dua-duanya harus seimbang untuk kita bisa memilikinya. Tetapi kembali lagi kepada yang tadi, faktor ekonomi tidak memungkinkan, tetapi mengapa pemerintah tetap memaksakan agar semuanya bisa mengikuti pembelajaran secara online? Seharusnya pemerintah juga memberikan solusi setelah mereka memberikan peraturan kepada masyarakat. Oke teman-teman, adapun manfaat dari adanya pembelajaran daring bagi siswa di daerah terpencil di masa pandemi COVID-19 adalah siswa masih bisa melakukan proses pembelajaran meskipun sedang berada di tempat yang berbeda, dan juga pembelajaran tetap terus berjalan, dan keputusan pemerintah tentang tidak diperbolehkan pembelajaran tatap muka bukan menjadi alasan untuk siswa tidak belajar. Maka dari itu, pembelajaran online ataupun pembelajaran daring sebenarnya memiliki manfaat yang sangat bagus dan satu-satunya alternatif terbaik pemerintah yang harus kita dukung bersama. Dan yang selanjutnya, dengan begitu, meskipun di tengah-tengah pandemi, generasi pelajar di daerah kita tetap terus merasakan pendidikan dan tidak putus sekolah. Meskipun masih ada beberapa sekolah yang masih melakukan pembelajaran secara tradisional dan tetap melakukan tatap muka, sebab terlalu susahnya mengakses jaringan yang terlalu di hujung wilayah dari perkotaan. Baik teman-teman, adapun penelitian dari proposal saya yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sutopo, bahwasanya penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Nah, selanjutnya, baik teman-teman, adapun penelitian ini saya lakukan di daerah Takengon, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Sedangkan untuk waktunya yang digunakan yaitu selama diberlakukannya pembelajaran melalui online ataupun daring dalam jaringan, dan dari berbagai sumber yang langsung merasakan dampak dari pembelajaran online ini, seperti siswa, mahasiswa, termasuk saya sendiri dan teman-teman saya yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.